semuanya, para alim ulama yang hadir, semoga hadis ini dapat memberikan keberkahan untuk kita semua. Istiqamah dalam syiar dakwah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ahibbul kiram rahimakumullah, sebelum kita mendengarkan tausiah, mari kita baca awal ta'lim secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alumat wa ta'lim wa tadakkur wa tadkira dan naf'a wal intiqa wal intifa'a والإفادة والاستفادة فلحتى على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, selanjutnya mari kita sama-sama menyiapkan diri untuk buka mata, buka hati, buka telinga, persiapkan catatan, dengarkan baik-baik nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita yang tercinta Syekh Muhammad Al-Amri Al-Si. وابتلى محلا فليتفضل مشكورا محجورا. صلوا على النبي ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Baik, baru datang kesempatan kepada Allah ya Rasulullah ya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hamdan li rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayajil. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad hadana labbaika ya man jannana wa hadana. Sallallahu ta'ala wa baraka alaihi wa ala alihi wa ba'd. Hadratul mukarramun wal mukarramun yang saya muliakan, Al-Habib Hashim Al-Qas, alumni Tarif Habib Sa'di bin Abdullah bin Umar Al-Fatih, yang pada hari ini alhamdulillah beliau menjadi tamu kita, mulia kita, yang insyaallah akan memberikan tausiah kepada kita tentang akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati DKM, para imam, masjid, ukhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari ini sama-sama kita bisa hadir di tempat ini, hadirin wal hadirat. Begitu juga dengan saudara-saudara saya dari Hadrat yang sudah memberikan waktunya untuk kami semua di tempat ini. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di tempat ini, dengan bersamanya kita di tempat ini, menjadi penyebab Allah turunkan hujan, Allah berikan keberkahan kepada kita, Allah jadikan kita orang-orang yang insya Allah beruntung di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang masalah kelahiran, tidak semua kelahiran itu ya mendatangkan keberkahan. Tidak semua kelahiran itu sesuatu yang dinanti-nantikan. Setiap kelahiran itu bermacam-macam model dan tujuan. Tetapi kelahiran manusia yang satu ini berbeda. Kelahirannya tidak seperti kelahiran bayi-bayi biasa. Beliau dinantikan dari jauh-jauh waktu, bukan sedikit. Dari masa-masa para nabi-nabi, mereka setiap berdakwah selalu membawa berita tentang akan datangnya Nabi akhir zaman. Sehingga dikatakan Nabi ini sebelum kedatangannya saja membuat alam semesta ini menanti akan munculnya. Kenapa? Karena mereka paham dan mengerti tentang sosok yang dipersiapkan oleh Allah menjadi seorang nabi yang menyempurnakan agama-agama yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain. Bahkan kitab-kitab al-munazzalah minas sama, as-samawiyah, ya, dari kitab Taurat, Zabur, Injil sampai kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad SAW, semua kitab-kitab itu Allah satukan, ya, kemudian Allah ya gabungkan dengan Al-Quran. Sehingga ketika datang Nabi Muhammad, datang Al-Quran, maka kitab-kitab al-munazzalah yang lain itu menjadi hilang. Taurat selesai, Al-Injil selesai, dan kemudian orang bilang ya, Zabur selesai. Semua sudah komplit pada Al-Quran yang diturunkan. Bahkan Al-Quran ini bahagia ila yang bahagia. Sementara yang lain itu begitu nabinya sudah selesai. Tapi Al-Quran sampai hari kiamat. Nabinya sudah berbaring di Madinah Munawwarah, tetapi Al-Quran ini masih dibaca, masih dikaji, ya, masih diambil dan masih
mendatangkan keberkahan, mendatangkan ilmu-ilmu yang semakin zaman semakin terbuka, sehingga Al-Quran itu tidak ketinggalan zaman, tapi zaman yang mengikuti Al-Quran. Itu hebatnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan satu kitab yang ketinggalan zaman. Kalau barang produk, mobil, ya atau sejenisnya, ada masa-masanya. Begitupun musik buah, ada masa-masanya. Ada waktunya buah itu tak musim. Atau kalau juga dia tak musim, dia didapatkan di tempat mahal harganya. Tetapi Al-Quran dibawa kemana aja masuk, dibawa kemana saja selaras, dibawa di tempat yang umum, dibawa di tempat yang tak umum, dibawa di universitas, dibawa di jalanan, dibawa sama orang-orang yang pendidikannya bawah, pendidikan tengah, pendidikan rendah, pendidikan atas. Tidak pernah Al-Quran itu mengikuti mereka, bahkan mereka mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah sebaik-baik kitab Allah, sebaik-baik kitab Allah. Makanya tugas para nabi di samping mereka berdakwah, tugas para nabi juga membawa berita gembira akan munculnya seorang nabi di akhir zaman. Makanya jelas di dalam sejarah diceritakan tentang Nabi Allah Isa alaihissalam yang ketika beliau berdakwah, beliau juga membawa berita pesan penting, ya, yang Allah titipkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi mubasyiran, membawa berita gembira akan datangnya seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jarak 620 tahun sebelum kemunculan, sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi Isa sudah memberikan berita kabar. Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Betapa agung, betapa mulia karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah jadikan kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terhormat, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab An-Nibah yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman An-Nibah yang dikatakan Ad-Daibaqi rahimahullah, beliau dari Yaman. Syekh Abdul Rahman ini luar biasa. Kitab Nibah yang dikarang oleh beliau itu bukan sembarangan. Maka dijelaskan bahwasanya kitab Nibah itu kalau dibaca, ya, dari awal sampai akhir Nabi hadir. Saking nikmatnya, ya, saking syairnya itu tinggi, ya, pujian-pujiannya itu hebat, luar biasa, ya, bagaimana dia menceritakan tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Di situ dijelaskan karena Quraisy, ya, nuran baina yadayhi, ya, karena Quraisy yang dimaksud di sini Nabi Muhammad SAW. Nabi itu, ya, adalah cahaya. Cahaya Nabi ini, ya, itu kurang lebih 2000 tahun sudah tercipta. Qabla an yakhluqa Allahu Adam, sebelum Nabi Allah Adam dicipta oleh Allah. Nur ini dulu yang pertama. Makanya nur yang begitu indah, nur yang begitu dahsyat ini, ya, dicipta yang pertama kali. Makanya jelas di dalam kitab Siftul Durrar dari Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habib, di situ Al-Habib Ali menjelaskan tentang, ya, nur cahaya ini, cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika hadis Sayyidina Jabir rahimahullah ditanya oleh Rasulullah, Jabir, siapa sih orang yang pertama kali tercipta di muka bumi ini? Jabir bilang hanya Allah dan Rasul yang tahu. Lalu Nabi berkata, "Qala ya Jabir, inna Allaha khalaqa qabla al-asya nurun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri." Perhatikan baik-baik. Min nuri berarti dari cahaya Allah.
Sampai dijelaskan, lamma khalaqallahu Adam, ketika Allah menciptakan Adam min dari tanah, wa khalaqa fihi nur Muhammad, dicampur dengan nur cahaya Rasulullah pada diri Adam. Makanya semua Shahihul Maulid menjelaskan tentang besar pengaruh cahaya Rasulullah SAW yang dahsyat ini. Sehingga dikatakan nur Nabi Muhammad SAW itu memancar terang benderang sebelum kelahirannya. Nur itu sudah ada, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertontonkan cahaya itu di dalam surga kepada malaikat-malaikat. Makanya di dalam Ibadah dikatakan kila wa ada, apakah ini nur ada? Ya, Allah jawab begini, panjang itu ceritanya, ya. Sehingga Allah katakan Adam itu mendapatkan irtifah, ya, ulul maga, maratib, kedudukan di sisi Allah karena nur. Adam itu aku perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, bukan sujud untuk kepada Adamnya, sujud itu kan nur. Sujud karena cahaya yang Allah titipkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu cahaya Bapak-bapak. Makanya Nabi mengatakan cahaya itu selalu berbeda-beda. Intakhala bin Nabi ila Nabi. Cahaya itu Allah pindah-pindahkan dari Nabi ke Nabi, dari Nabi ke Nabi. Nabi Adam, Nabi Syih, kemudian Nabi Nuh, ikut di bahterahnya Nabi Nuh, itu cahaya nur. Ikut serta ketika Nabi Allah Adam ada di surga, itu nur Nabi Muhammad, sehingga malaikat ngikut-ngikut kemana saja pergi Nabi Adam, diikuti, dibuntuti sama malaikat. Buntut apa? Cahaya yang Allah titipkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Pindah lagi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh diselamatkan, ya, dari banjir bandang yang luar biasa, ya. Kemudian bahtera ikut serta nur cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pindah lagi kepada Nabi Ibrahim, dibakar Nabi Ibrahim, ya, oleh Namrud, ya, api Namrud yang begitu dahsyat. Selamat lagi Nabi Muhammad, apa Nabi Ibrahim, karena nur Nabi Muhammad yang Allah titipkan. Terus berlanjut kepada nabi-nabi, sampailah cahaya itu Allah titipkan kepada ayahanda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abdullah. Ketika cahaya itu ada pada diri ayahanda Nabi Muhammad, maka bersinarlah Sayyidina Abdullah, sehingga semua orang yang melihat tertarik. Singkat cerita, nikah sama Sayyidatina Aminah binti Wahb. Selesai nikah, keluar di waktu pagi, cahaya itu sudah berpindah. Kemana? Ila batniha, berpindah kepada rahim Sayyidatina Aminah. Makanya Sayyidatina Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad, apa kata Al-Habib Ali? Hamlan khafifan la tajidu laha thiqala. Ringan, ibu-ibu, tak ada beban. Nabi Muhammad, ya, jadi ibu dan Nabi itu tak ada beban, tidak seperti wanita-wanita lain, ya. Keberadaannya dari mulai bulan pertama, bulan kedua, ketiga, keempat, lima, sampai menunggu waktu persalinan. Tetapi Allah jadikan nur yang maha dahsyat ini, yang berada dalam rahimnya ini, berkembang dengan luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, perkembangan masa janin dan perkembangan masa dewasanya Nabi Muhammad berbeda sama kita bayi-bayi. Kalau bayi-bayi itu kan mereka, ya, perkembangannya itu kan ikut sebulan, 3 bulan, 4 bulan sudah bisa begini, sudah bisa merangkak, sudah bisa begini, sudah bisa begini. Kan hitungan bulan. Kalau Nabi Muhammad hitungan hari. Itu Rasulullah, ya, hitungan hari. Seperti di bayi lain hitungan 2 bulan, sama Nabi Muhammad hitungan 1 hari. Itu perkembangan Rasulullah ketika beliau sudah lahir. Jadi berkembangnya cepat, otaknya tuh cemerlang, otaknya tuh langsung komplit Rasulullah, nggak menunggu masa-masa. Daya kepinterannya luar biasa. Cepat tahu, cepat mengerti Nabi Muhammad, ya, gampang menghafal.
mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berada di dalam rahim, Allah jaga rahim itu. Makanya Sayyidatina Aminah itu melihat al-gharaib, keanehan-keanehan dinampakkan sama Allah kepada seorang wanita suci ini yang dititipkan, ya, ada janin Rasulullah, bukan sembarangan wanita. Makanya dikatakan, orang bilang min fakharil malam tanah bisa. Fakhar, kemuliaan yang belum pernah, ya, orang bilang, ya, ada pada wanita-wanita semasanya, bahkan sampai sekarang. Karena di dalam janinnya ada manusia paling agung, manusia paling mulia, sosok Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan min fakharil malam tanah bisa. Kemuliaan yang belum pernah, ya, diambil, belum pernah datang kepada wanita-wanita Bani Quraisy. Tidak ada keistimewaan yang Allah berikan kepada ibunda Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika itu dia melihat keanehan-keanehan, pintu langit kebuka, keberkahan selalu datang kepadanya, ya, mendapatkan hiburan-hiburan samawi dari langit, ya, bidadari-bidadari datang mengunjunginya, ya, ibunda Maryam datang untuk, orang bilang, mengatakan beruntunglah bakhil-bakhil anta ya Aminah, engkau adalah, ya, sosok manusia yang dipilih oleh Allah untuk, orang bilang, menjaga janin yang suci, manusia yang menjadi nabi di akhir zaman, penutup para nabi-nabi. Keberkahan yang Allah berikan kepada ibunda itu terus berlanjut, bapak-bapak, ibu-ibu, dari waktu ke waktu. Makanya dijelaskan pada tanggal 1 Rabiul Awal, ya, itu ibunda Nabi Muhammad didatangi oleh makhluk-makhluk yang betul-betul menghibur beliau, para malaikat-malaikat, para nabi-nabi, dari mulai tanggal 1 Rabiul Awal, tanggal 2, tanggal 3, sebelum waktu kelahiran tanggal 12 Rabiul Awal. Makanya Syekh Abdul Rahman Ad-Dibahi beliau mengatakan, ya, ketika dipertontonkan cahaya itu di surga, cahaya Allah itu semua, ya, mereka para malaikat-malaikat itu menerka siapa sampai Allah jelaskan kepada mereka ini adalah nur kekasih Muhammad SAW, nur yang maha dahsyat. Maka Nabi Allah Adam pernah bertawassul kepada Rasulullah SAW. Jadi manusia yang pertama kali bertawassul, ya, lewat, orang bilang, mediasi Nabi, ya, orang bilang, kepada Allah, yaitu Nabi Adam, nenek moyangnya manusia. Ketika iltaqaba maksiat akala, ya, orang bilang syajaratul khuldi, ketika di surga dia makan buah khuldi, diusir sama Allah. Ketika dia berada di bumi dengan main-main, orang bilang ratusan tahun dia berada di bumi. Mama kasar salah bumi hati sana, ya, wakana mi'ah sana lam yandur, ya, apa orang bilang, ainuhu atau rohsuhu ila sama. 100 tahun tak pernah nengok ke atas langit. Hayaan minallah, itu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian layak tidak mendekat kepada, ya, orang bilang, ya, Siti Hawa, ya, berpisah, tak pernah kumpul. Hayaan minallah, karena malu sama Allah SWT. Nggak mau nengok ke atas langit, malu. Padahal cuma makan buah koli, ya, melanggar. Seperti begitu keadaannya. Tapi ketika dia turun di bumi, dia minta maaf kepada Allah, minta maaf kepada Allah, beristighfar, mohon diampunkan dosa-dosanya. Allah tak mendekat. Satu ketika Nabi Adam meminta ampun, bertawassul kepada Nabi Muhammad. Dia jadikan Nabi Muhammad wasilahnya untuk diampunkan dosanya. Allahumma bihaqqi Muhammad. Allah nanya, Adam, dari mana kamu tahu Muhammad? Sedangkan dia belum aku lahirkan ke muka bumi. Min aina arafta? Qala ya Rabbi, inni lamma rafa'tu ra'si ila sama. Aku ketika melihat pandanganku ke atas langit, fara'aitu, aku melihat dia
bilang, ya, di arsika, di arsmu, ya, aku melihat. Di lauhul mahfuz dia bilang, maktuban tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa'alim tu, aku mulai paham, aku mulai mengerti. Innaka la tadhifu, sesungguhnya engkau tidak menyandarkan sebuah nama berdekatan dengan namamu illa wa huwa ahabbun nas ilaik, kecuali dia manusia paling kau cintai. Apa jawaban Allah? Sadaqta ya Adam, betul kamu Adam. Laula Muhammad ma khalaqtu, kalau bukan karena Muhammad aku tak cintakan kamu. Kita paham, kita mengerti bagaimana kedudukan Nabi Muhammad di hadapan Allah. Ikhwan, hadirin ibu-ibu, semua yang kita lihat di muka bumi, hutan, tanaman, tumbuh-tumbuhan, Allah ciptakan di hadapan Muhammad. Semata-mata karena Rasulullah, bukan semata-mata karena kita. Jadi sebelum kedatangan Nabi Muhammad ini, alam jagat semesta ini dipersiapkan oleh Allah untuk kedatangannya. Kayak kita kalau mau bikin rumah untuk mempersiapkan anak kita yang paling spesial, kita bangunkan dia rumah. Ketika dia mulai lahir ke muka bumi, kita tinggal di rumah yang kita desain, kita anukan, yang sebegitu bagusnya, ada danaunya. Nah, begitu juga Allah, sebelum kedatangan, sebelum kemunculannya, Allah persiapkan semuanya ini. Langit, bumi, bintang, bulan, matahari dipersiapkan oleh Allah untuk kedatangan Nabi Muhammad. Makanya apa disebutkan? Al-kaunu isyarah wa antal maksudu. Ini semua jagat alam semesta ini cuma sebagai isyarat saja, Pak. Sesuatu yang komplit saja, tetapi yang dituju kamu ya Rasulullah. Wa antal maksudu. Ini semua isyarat, ya, yang ada kita lihat di muka bumi ini hanya isyarat saja orang bilang. Tetapi intinya ente yang dinanti-nantikan, itu intinya. Jadi dari sini kita paham bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad pasti akan menguntungkan untuk pribadi kita. Maksudnya apa? Kalau dalam diri kita ada kerinduan dan kecintaan kepada Rasulullah, kerinduan dan kecintaan itu yang akan mengantarkan kita kepada Allah. Ibu, akan mudah urusan dunia kita, akan mudah urusan anak-anak kita, akan mudah urusan usaha-usaha kita kalau ada rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad. Perhatikan baik-baik, jangan kita meremehkan untuk mencintai Rasulullah SAW. An-Nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Perhatikan baik-baik, lebih aula, lebih penting Nabi Muhammad daripada diri-diri kita, daripada jiwa-jiwa kita. Gak ada artinya diri kita ini. Yang berarti itu Nabi Muhammad, karena dia makhluk suci, dia makhluk Allah yang dinanti oleh Allah dan rahmat. Innama ana rahmatun muhdah. Aku ini rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk kalian. Kenapa Nabi bilang begitu? Karena Allah ngomong, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kan kalimatnya mukhatabah, dialog langsung. Enggak menyebutkan yang goib, enggak dibilang enggak aku utus dia, aku utus fulan. Enggak, ente. Wa ma arsalnaka, aku tak utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk alam semesta. Lah kenapa kita bingung? Kenapa kita ragu? Kenapa kita tidak mencintai Nabi Muhammad? Kenapa kita beranggapan kalau kita maulid, kalau kita baca maulid, kalau kita kumpul-kumpul maulid, ya itu biasa-biasa saja, nggak mendatangkan anugerah rahmat dari Allah. Siapa bilang? Siapa bilang perkumpulan-perkumpulan maulid ini tidak mendatangkan rahmat? Siapa bilang perkumpulan-perkumpulan maulid tidak mendapatkan keuntungan? Siapa yang ngomong? Orang kalau sudah ada hadir majelis maulid, yang didengarkan, yang mereka dengarkan sirah, kisah-kisah tentang Nabi Muhammad, akhlak yang dibahas di dalam kitab-kitab maulid, akhlak Nabi, fisik Nabi, ya, kemudian kepribadian Rasulullah, ya, dari mulai kelahiran sampai wafat diceritakan di dalam kitab-kitab maulid.
Tujuannya apa? Untuk menambah mahabbah, kerinduan kepada Rasulullah. Ya kawan, ya kalau kita gak kenal nabinya, gak paham nabinya, gak tahu ya sebelum nabinya, kumaha kita bisa mahabbah ya? Kita kalau mau mencintai seseorang, lah kita kalau mau masuk, mau mendaftarkan diri kepada perusahaan, kita cari tahu dulu, ya. Kita cari tahu perusahaan ini kumaha, ya, bekerja di bidang apa, di bagian apa yang perlu dipersiapkan. Kita persiapkan itu untuk kita bisa masuk. Begitu juga untuk cinta Nabi Muhammad, kenali dulu nabinya, sosok nabinya, beliau lahir di mana, sejarah hidupnya dulu kita paham. Banyak orang sekarang kagak paham sejarah Nabi, kagak kenal sama Nabi Muhammad. Kalau ditanya, tahu kenal Nabi Muhammad? Kenal. Di mana itu kenal? Ya kita ngertilah Nabi lahirnya di kota Mekah, wafatnya di Madinah, sultannya sampai di Syam. Paham kita kalau masalah begitu mah. Ya kita ngerti, tapi yang dibutuhkan di sini bukan pengertian seperti itu. Tidak ada keterbatasan untuk mahabbah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadir maulid itu untuk nambah rindu. Hadir maulid itu untuk bisa meniru. Ya kita hadir meniru bagaimana suri toladan. Karena beliau itu suri toladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Liman kana Allah. Jangan main-main. Semuanya Al-Quran tentang menunjukkan bagaimana sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmah Rasulullah, hadiah dari Allah diperuntukkan untuk kita manusia di akhir zaman. Bahkan Nabi Muhammad dikatakan di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Apa kurang? Apa kurang firman Allah ini untuk kita pahami? Ya, nggak main-main loh. Ada dua kalimat tauhid di dalam ayat ini. Nggak main-main. Ada kalimat penekanan di situ. Ada kalimat yang membutuhkan pemahaman. Sungguh telah datang kata Allah kepada kalian seorang rasul yang sejenis dari kalian. Tetapi Nabi ini azizun alaihi ma anittum, ikut ya merasakan beban yang kalian ikut mikul Nabi Muhammad. Nabi tahu kita ini umat akhir zaman. Nabi tahu kita ini bukan kayak umat Nabi Musa yang kuat-kuat, perkasa mereka. Nabi tahu kita nggak kayak umat-umat terdahulu yang umurnya panjang, sedangkan umat Nabi Muhammad dibatasi umurnya 60 sampai 70 tahun. Itu Nabi paham. Makanya Nabi itu menjadi kepikiran, perhatian Nabi Muhammad. Kenapa? Dia tahu ente orang ini apa umat akhir zaman yang problemnya banyak, yang keimanan ente orang itu terbatas, ya. Dan Nabi ngeri, ya. Nabi gak mau kalau kita ini mesti mampir dulu ke neraka. Maunya Nabi kita tetap beriman, gak kafir, masuk surga, gak pernah merasakan neraka. Makanya apa kata Allah? Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hari itu bukan cuma penjagaan Pak, itu perhatian. Maksudnya apa? Nabi gak kepengen kita salah jalan. Perhatikan baik-baik. Gak kayak saya sama bapak-bapak, kita punya perhatian terbatas. Kita kalau punya perhatian sama anak punya keterbatasan. Kalau kita tengok, kita lihat, kita jaga tuh anak, ya jangan sampai dia jatuh. Tapi kalau kita udah sibuk, ya ngangkat HP, ada tamu, kita lupa tuh sama anak yang lagi main-main dekat kolam renang. Bisa jadi dia nyemplung, bisa. Gak kita jaga. Gak seperti Nabi. Nabi itu perhatiannya luar biasa. Makanya juga apa? Kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya mengalahkan kasih sayang seorang ibu yang melahirkan anak. Kasih sayang Nabi. Maksudnya apa ya? Nabi gak bakal kepengen orang masuk neraka. Kalau orang tua kita, maaf, ya bisa narik kita ke neraka. Kalau kita kata benar, kalau kita banyak dosa, bisa menjadi penyebab kita masuk neraka. Kalau punya dosa sama orang tua. Kalau Nabi perhatiannya luar biasa. Bagaimana
sejarah menceritakan bagaimana ya Nabi siang dan malam berdoa, bermunajat, minta kepada Allah liislahil ummah, untuk keselamatan umat. Itu Rasulullah. Mana ada seorang Nabi di saat sakratul maut, ketika ya malaikat maut mau mencabut nyawanya, yang keluar dari bibirnya umat, itu cuma Nabi Muhammad. Perhatian kalau datang. Padahal menghadapi kematian, orang kalau sudah menghadapi kematian, kita kalau sudah datang jangan sakratul maut, kita udah urusannya sampai jalan, udah lupa. Anak istri yang di kanan kiri yang ngajak ngobrol udah nggak connect lagi sama kita, udah lupa. Kalau sudah menghadapi kematian, makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa antum hina idzin tanzurun, ketika datang kematian itu mendekat, hari ini kalian melihat apa? Malaikat yang datang, yang tadi tidak kelihatan, tempat ente di surga apa di neraka diperlihatkan sama Allah. Tadi ini nggak kelihatan, ya. Mana ada orang hidup di dunia yang bisa melihat malaikat? Nggak ada. Tetapi pada waktu kematian itu kelihatan. Maka sabna angka bito'aka wabasaruka yawma hadid. Tajam, lihat, lebih tajam daripada pisau. Orang kalau sudah menjelang kematian, ini mata ini sepertinya orang bilang yang untuk dibuka, hijab diangkat aja. Orang kalau matanya ditutup begini kagak terlihat, begitu dibuka tutupnya kelihatan Masya Allah. Sama kayak orang buta, tahu? Semasa hidup nggak pernah melihat, tiba-tiba sembuh dari kebutaannya. Kumaha air matanya yang keluar, melihat, ya Allah, indahnya dunia ini, indahnya lautan, indahnya pepohonan, buah-buahan. Semasa dia bukan. Begitu orang kalau meninggal ini, semua yang akan kelihatan diperlihatkan. Yang tadinya nampak, nggak ada yang terlewat. Makanya dia lihat yuro makanu, dia tempat. Kalau dia orang surga diperlihatkan tempat. Dia orang neraka dikasih data. Nah, Nabi Muhammad ini siang malam ngangkat tangan sama Allah untuk keselamatan kita. Wah, kita ngebalas budinya, ya hadir maulid malas-malasan, diundang majelis maulid bukan, enggak mau. Padahal Nabi yang punya perhatian luar biasa. Kita apa yang bisa kita balas buat Nabi Muhammad? Sumbangsi apa yang bisa kita berikan buat Rasulullah? Ngorbanin harta juga kagak, ya, mengorbankan jiwa juga ikut perang sama Nabi juga enggak. Apa kita memang pernah ikut perang Uhud, perang Badar? Sahabat mereka orang-orang yang hebat luar biasa. Lalu kemudian apa sumbangsi kita? Empati kita itu apa kepada Nabi Muhammad? Ada orang kadang-kadang kalau udah datang bulan Rabiul Awal alergi. Udah datang bulan kelahiran Nabi Muhammad, ya seperti kayak orang demam, ya, kayak orang sakit kan? Kalau udah datang ke bulan, kayak kagak suka sama itu bulan. Kenapa? Karena dia anggap itu bulan akan banyak orang, akan ramai orang yang merayakan, akan ramai orang, ya, yang akan terdengar di mana-mana, tablik akbar di mana-mana. Jadi buat dia sesuatu yang mengganggu. Padahal sebelum Nabi-nya lahir, Allah udah bergembira. Makanya Allah katakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Anda mau tanya, yang disuruh kita gembira siapa? Oh, Allah. Gembira dengan apa ya, Pak? Anda mau tanya, rahmat Allah yang patut untuk kita syukuri siapa? Rahmat Nabi Muhammad. Lahirnya itu rahmat. Makanya kan Allah ngomong dalam Al-Quran, tidak aku utus kamu kecuali menjadi rahmat. Berarti ini rahmat yang satu ini beda seperti yang kita rasakan. Punya keistimewaan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Makanya bergembiralah kalian yang di dalam hati punya kerinduan, ta'zim, ya, pengagungan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa hadir di tempat ini, bersyukur kepada Allah. Kita hadir ini sebagai bentuk ikroman wa takdiman, pemuliaan kita kepada sosok yang dimuliakan oleh Allah.
bingung, ya, wah, kok jadi tersohor nabinya, kok jadi makruh nabinya, kok jadi disanjung-sanjung nabinya. Yang akan Allah, yang kepengen dia mulia tuh Allah, bukan ente. Makanya Allah yang angkat kedudukan Nabi Muhammad. Allah yang ngomong, warafa'na laka dzikrak, aku yang mengangkat namamu, aku yang mengangkat kedudukanmu. Allah di dalam ayat Al-Quran. Mau dalil apa lagi kita? Untuk Nabi, kalau ada orang nanya, Pak Ustaz, aneh mau nanya, ya, ada dalil nggak tentang maulid Nabi Muhammad? Kita nggak usah mau dalil kepada mereka. Katakan sama dia, untuk memberikan, menunjukkan rasa rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad, aneh nggak butuh dalil. Tak perlu dalil untuk menunjukkan rasa rindu dan kecintaan kepada Rasulullah. Nggak butuh dalil untuk maulid Pak. Itu kan aja, nggak butuh dalil. Masa untuk cinta sama Nabi, merayakan maulid Nabi, minta cari-cari dalil, kan bisa cari-cari dalil. Karena kalau kita ngomongin dalil panjang urusannya, ya panjang. Walaupun ada asal usulnya, tapi kalau kita jelaskan lagi, ya membuat mereka juga pusing untuk menerimanya. Makanya saya katakan, kalau untuk maulid kepada Nabi, menunjukkan rasa rindu dan cinta, tapi sudah Nabi kita. Kamu mencari-cari dalil untuk hal yang seperti itu, karena Nabi sendiri sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, jadikan dengan peringatan Maulid Muhammad Nabi Muhammad SAW menambahkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi perbanyaklah di bulan-bulan Maulid ini, perbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, orang yang banyak selawat nanti kedudukannya dekat sama Nabi Muhammad. Ya. Orang yang banyak selawat kedudukannya dekat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kepengen dikenal Nabi, kepengen orang bilang tersohor di hadapan Nabi Muhammad, maka mulut ini jangan ragu-ragu untuk memperbanyak berselawat memuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat sahabat-sahabat Nabi Muhammad, siapa yang akan kenal? Sayyidina Hasan bin Thabit, seorang penyair Rasulullah SAW. Kerjanya muji-muji Nabi. Ayo, itu juru puji. Ya, dia orangnya fakultasnya fakultas pujian. Ya. Dia sekolah kerjaannya nulis cuma untuk muji-muji Nabi Muhammad. Tapi lihat predikat apa yang dia dapat? Apa dimarahi sama Nabi? Beliau pujiannya luar biasa. Di antara pujian Sayyidina Hasan bin Thabit kepada Rasulullah yang masyhur, ma'ruf, tercatat dalam sejarah. Wa ahsanu minka lam tara qattu ainin wa afdalu minka lam talid nisa'u kulinta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad kulinta kama tasya'u. Sayyidina Hasan bin Thabit, orang seperti engkau ya Rasulullah, ya, belum pernah di mata melihat yang lebih ahsan dari ente. Belum ada orang yang lebih bagus dari mata, belum pernah melihat, belum pernah ketemu. Wa afdalu minka lam talid nisa'u, orang yang lebih afdal, ya, perempuan-perempuan yang orang tak ada kecuali ibunda ente. Manusia yang paling agung, wanita yang paling suci bisa melahirkan Nabi Muhammad SAW. Kulit tambaroan, kamu tercipta di muka bumi ini, ya, orang bilang tidak ada aib, tidak ada yang kurang, tidak ada yang kurang pada sosok Nabi Muhammad. Dari mulai alis, ya, wajah, nih, tulang wajah, dagu Nabi Muhammad. Dada datar, orang bilang perut gak gendut. Kita kalau berdiri masih Nabi rata, makan seetik, kurang makan makan, sebakul, tidur loba, benar tak? Kurang tidur loba, ya, caranya masya Allah, makan luar biasa. Iya udah, Nabi makan seetik, ibadah sampai tengah malam, sampai ada subuh berkumandang, masih sholat, sampai digambarkan pecah-pecah, ya, kaki beliau, betis beliau, ya, kemudian orang bengkak-bengkak, tumit beliau pecah-pecah, pecah-pecah, ini bengkak.
Orang yang bengkak asam urat, ya, bukan bengkak karena banyak beribadah kepada Allah. Banyak orang bilang kasratul qiyam, bukan, ya, banyak makan, tidak pantang, penyakit datang. Ibadahnya masya Allah, kedekatannya sama Allah jangan ditanya ke Nabi Muhammad, kerinduannya jangan ditanya, rasa takutnya nggak ada. Kita anak akhsyalillah wa atqakum bi, ya, bilang walakinni asum wa abdur wa arbud wa atazawwaju nisa. Itu di bawah dalam debat kita. Paling akhsya, paling takutnya manusia Nabi Muhammad. Paling atqa, paling takwanya manusia. Paling takwanya sama Allah Nabi Muhammad. Tadi bisa mengumpuli Rasulullah. Kurang apa ya Pak? Ini makanya. Kurang apa Nabi Muhammad? Sosok kepribadiannya luar biasa, diukir oleh Allah ketampanannya. Jangan ditanya, orang bilang tak ada satu mata pun yang melihat wajah Nabi Muhammad yang tidak akan pernah bermemalingkan wajahnya untuk melihat terus. Tak ada. Sahabat itu kalau dia melihat begini sama Rasulullah tidak akan pernah memalingkan wajahnya. Saking tampan, saking enak Nabi Muhammad untuk dikatakan. Makanya Rasulullah SAW manusia agung. Satu ketika ada sahabat, ketika Nabi datang, sahabat ini berdiri, ada berdiri. Begitu berdiri sahabat, Nabi bilang, Idris, duduk. Kamu jangan jadikan aku seperti Isa, ya, ini Maryam yang sama kaunya diangkat, dikatakan anak Tuhan, terlalu diagung-agungkan. Kata Nabi, biasa-biasa aja. Tapi ada satu sahabat yang nggak duduk. Yang lain pada duduk. Satu sahabat dia berdiri tadi. Idris kata Rasulullah. Dia ngomong, "Qiyamun lil azizi ada ya fardun, wa tarkul qiyami fa'ilu hadamin. Ajibtu liman lahu aqlun wa bahmun ya rohadar jamal la yakum." Dia puji Rasulullah. Berdiri buat orang mulia seperti Nabi Muhammad, buat aneh wajib. Kalau ente mungkin biasa-biasa, buat aneh wajib. Aneh justru heran, ada orang setampang Nabi, kagak ada orang yang mau bangun berdiri buat dia. Aneh heran, ya, ada apa sama orang-orang seperti itu. Makanya ajib itu liman lahul aqlun wa rahmun. Aneh bingung sama orang yang diberikan pemahaman sama Allah, dikasih akal, ya, ya roh hadal zaman layak umum, melihat orang setampan ini dia kagak bangun. Inah dia berarti. Itu sahabat, makanya Nabi Wallahi ke Rasulullah senyum. Sayyidina Abbas Abdul Muttalib puji Nabi Muhammad. Sayyidina Abdullah bin Abbas Abdul Umar puji Rasulullah. Sampai Nabi doakan kerja soto sinah, ya, semoga Allah memutihkan gigimu, ya, mensucikan orang, dijaga sampai tua, nggak ada satupun giginya yang bolong, nggak ada giginya yang ompong, dijaga sama Allah. Karena apa? Puji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, makanya para pemuji-pemuji Nabi Muhammad, orang-orang yang ada dalam hatinya rindu, ya, orang bilang pengagungan kepada Rasulullah, apabila meninggal dunia jasadnya nggak dimakan. Paham tuh? Perindu Nabi Muhammad itu pencinta Rasulullah, kalau mati tak disentuh, ya. Di badannya, jiwanya ini orang bilang, ya, tubuhnya nggak akan disentuh oleh bumi. Maksudnya apa? Karena bakal dimakan oleh binatang-binatang di bumi. Kenapa? Karena dalam hatinya ada kerinduan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita, Allah panjangkan umur kita, Allah panjangkan usia kita dalam takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan majelis taklim ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi majelis taklim yang betul-betul bisa, ya, menghimpun dan mengajak dan menyeru kepada para pemuda-pemudi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis taklim mahabbat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan para kru-krunya, ya, para ikhwan-ikhwan yang ikut membantu, ya, demi terlaksananya peringatan Maulid, demi terbentuknya, ya, majelis taklim yang insya Allah mendapat restu dari Allah, mendapat restu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
kita manusia-manusia beruntung di dunia dan di akhirat. Himpunkan kami nanti di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, bahagiakan kami di dunia. Ya Allah, berikan keberkahan. Ya Allah, angkat segala penyakit. Ya Allah, berikan kami ketenteraman. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang beruntung. Ya Allah, tanamkan dalam sanubari kami kerinduan dan kecintaan kepada kekasih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannataka ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Ana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, tetap di tempat. Di sini Habib Hashim ya, Bapak memberikan tausiahnya. Kita minta doa kepada beliau untuk juga nanti di akhir khutbahnya untuk mendoakan majelis taklim ya, yang insyaallah baru hari ini kita peresmian, yaitu Mahabbatul Rasul ya. Kalau didoakan ya, Mahabbatul Rasul majelis taklim ini mudah-mudahan semakin makmur dan semakin dicinta dan dirindu oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-basir as-sami' wa asyhadu an la ilaha illallah al-khaliq al-bari' wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mawlud fi syahril rabi'. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'dahu wa kana lahu tabi'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadir di tempat ini, alhamdulillah, dan mudah-mudahan dengan keberkahan acara pada pagi hari ini Allah mengangkat derajat kita, Allah memuliakan kita, dan semoga majlis seperti ini menjadi wasilah untuk kita telah mendapatkan ridha dan syafaat dari Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru kita bersama Ustaz Syekh Muhammad bin Katsir Al-Amri, semoga senantiasa Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan istiqamah. Semoga dengan beliau dapat membimbing kita menjadi ahlu sunnah wal jamaah yang lebih bertakwa, yang lebih kokoh akidah kita, dan semoga kita betul-betul menjadi orang yang dapat mempertahankan akidah dan tariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk ketua DKN, Ustaz Mumu, dan para asatid yang hadir di Masjid Al-Ukhuwah ini, yang mudah-mudahan guru-guru kita juga Allah jaga dan Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya. Dan para akhirnya, para jamaah Majelis Taklim Mahabbatur Rasul, yang mudah-mudahan nama Majelis Taklim ini tidak hanya sekedar nama, tapi masuk ke dalam hati kita dan betul-betul kita menjadi umat yang cinta kepada Rasulnya. Hadirin dan hadirat rahimahullah, pada pagi hari ini kita berkumpul untuk merayakan, memperingati Maulidnya bukan orang biasa, basyarun tapi ladal basyar, manusia tapi kesempurnaannya tidak seperti manusia. Manusia yang kalau digambarkan, kalau kita khayalkan kecantikannya, keindahannya, ketampanannya, tidak akan pernah dapat kita membayangkan keindahan tersebut. Manusia yang tidak pernah egois, yang tidak pernah mementingkan diri sendiri, tapi sungguh manusia tersebut senantiasa mengingat kita di dalam setiap doa-doanya. Ketika kelak nanti tiada lagi orang yang peduli terhadap sesama di padang mahsyar, bahkan para nabi Khalilullah, Karimullah, Rasulullah, semuanya mementingkan diri sendiri kecuali manusia ini, Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan mengingat kepada kita, yang akan mencari kita, yang akan mencari-cari umatnya, yang mana umatnya terkadang lalai, terkadang lupa, tapi beliau senantiasa mengingat dan ingin kita semua selamat daripada azab dan murkanya Allah. Beliau ingin kita selamat daripada siksa neraka, bersama-sama beliau ingin kita masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita dikategorikan hambanya yang telah selamat daripada azab Allah, tidak luput daripada rahmat Allah, tidak luput daripada syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam memperingati Maulid ini, Maulid ini judulnya adalah walimah. Kalau dalam acara walimah ada salah satu kebiasaan yang kita rasakan. Apakah yang kita rasakan kalau kita membuat acara walimah? Adalah al-farah. Kita
kita bahagia, kita senang. Pernah mungkin dari Anda yang bikin acara walimah ketika Anda nikah, Anda ada yang takut? Orang ketika nikah dia senang. Kenapa ada walimah? Atau Anda ketika membuat acara tasyakuran, ketika orang berkumpul, pasti kita semua senang. Apalagi kalau walimah yang kita adakan pada pagi hari ini bukan sembarang walimah. Ini adalah suatu walimah yang ditakuti oleh banyak orang. Ustaz Muhammad sudah bilang, kalau masuk bulan Rabiul Awal banyak orang yang sudah kebakaran jenggot. Mereka ketakutan. Mereka nggak senang lihat perkumpulan seperti ini. Lalu mereka bertanya, dalilnya apa ente senang dengan dilahirkannya Nabi? Kalau memang perlu dalil untuk kelahirannya Nabi, kita tanya balik, waktu anak ente lahir ente senang gak? Anak ente berocot lahir, kadang sebagian ente punya anak hitam, pesek, jelek, ente masih senang. Bisa jadi ini anak Nabi tuanya jadi beban buat kita. Nggak nurut, naudzubillah, misalkan belum apa-apa, belum tahu bagaimana nantinya, ente senang punya anak. Jangankan punya anak, ente kemarin beli kambing sebulan yang lalu, bulan ini kambing ente lahiran. Ente syukur, alhamdulillah, baru sebulan anak beli kambing anak beranak. Mana beranak kembar dari kambing anak, sepasang si jodoh. Ente senang. Ente punya ayam, subhanallah, ayam ente bertelur 10 biji, ente senang. Kalau ditanya apa ada dalil menjelaskan tentang senangnya ayam ente bertelur? Apa ada dalil yang menanyakan kenapa ente harus senang ketika kambing ente lahiran? Entah itu kambing ente lahiran yang entah susang, entah sesar, entah normal, kita tidak tahu. Bahkan ente punya kucing ente punya anak 3 biji, ente senang. Senang yang munculnya dari hati, nggak pakai dalil. Senangnya terhadap sesuatu itu lumrah, itu wajar, walaupun sesuatu tersebut belum tentu bermanfaat buat kita. Bisa jadi hari ini kambing ente lahiran, besok anaknya mati. Lalu kenapa ketika yang lahir bukan hanya sekedar kambing, tapi ini lebih daripada anak kita, lebih daripada guru kita, lebih daripada orang tua kita, lebih dari segala dunia dan seisinya. Yang lahir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tentang senang, bahagia dengan dilahirkannya Nabi, repot orang sibuk cari dalil. Sedangkan kalau yang lain ada orang bikin ulang tahun, udah jelas-jelas ulang tahun bukan adatnya orang Islam. Ulang tahun diajarkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, senang. Padahal belum tentu kita yang hari ini sebagai orang Islam, sebagai orang-orang yang ngakunya beriman kepada Allah dan Rasulnya, Islam dan iman tersebut akan kita bawa sampai mati. Tapi kenapa dengan kebahagiaan kita dengan lahirnya Nabi kita bingung orang-orang mencari dalil? Justru kalau ada mereka yang sibuk mencari dalil atas kelahirannya Nabi, berarti itu ada permasalahan dalam akal dan hatinya, ada permasalahan atas iman dan Islamnya. Kalau Anda bahagia dengan Nabi tanpa perlu dalil, berarti ketahuilah insya Allah kebahagiaan ini yang menjadi wasilah nyambungnya kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti nama Majelis Mahabbatur Rasul bukan hanya sekedar nama, tapi ini betul-betul kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan kenapa kita harus bahagia terhadap Nabi, kita cinta terhadap Nabi, jelas Nabi adalah orang yang memikirkan kita. Kalau ada orang ente punya guru ente perhatian sama ente, kalau ente tidak balas cinta, tidak balas takdir, tidak balas memuliakan sang guru, berarti kita adalah murid yang kurang ajar, murid yang tidak tahu diri.
Ada orang tua sayang sama anaknya, kerja dari pagi pulang malam, 1 pekan 7 hari, kerja 6 hari. Orang tua ganti pulang buat masa depan anak. Itu karena orang tua cinta terhadap anaknya. Kalau sang anak tidak nurut, tidak taat terhadap orang tuanya, berarti anak tersebut anak yang membangkang dan kurang ajar. Lalu bagaimana kalau dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cintanya kepada kita gak pakai jam, cintanya kepada kita gak pakai hari. Dari dulu ketika beliau hidup sampai sekarang, walaupun setelah beliau meninggal, tetap Nabi mengatakan hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Ketika aku hidup itu baik buat kalian, dan bahkan ketika aku mati aku tetap baik buat kalian. Ini bikin sahabat bingung, ya Rasulullah, ketika engkau hidup kebaikan buat kami betul, memandang wajahmu, melihat akhlakmu, segala sesuatu bersama duduk denganmu, itu adalah kebaikan buat kami betul. Lalu bagaimana dengan kalimat mamati khairul lakum? Ketika engkau meninggal kok bisa baik buat kami? Justru kata Nabi, ketika aku mati, seluruh amal daripada umatku akan disetorkan kepadaku. Aku akan periksa di mana ada catatan yang baik, aku akan memuji kepada Allah, aku akan bersyukur kepada Allah. Lalu apabila ada di antara umatku yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa, aku akan beristighfar, aku akan minta ampunan untuk umatku. Maka sebelum amal yang disetorkan kepada Allah, aku sudah bungkus kesalahan tersebut dengan ampunan yang aku mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan meninggalnya Nabi gak berhenti cinta sama kita. Cintanya orang tua buat kita, manfaatnya orang tua sama kita, batasnya ada. Cintanya kita terhadap pasangan ada batasnya, cintanya guru terhadap kita ada batasnya, ada expirednya. Tapi cintanya Nabi kepada kita tidak pernah berakhir, tidak pernah expired, selama-lamanya berlaku. Lantas kenapa kita tidak boleh cinta kepada orang yang seperti ini? Bahkan tawasul kepada Nabi dipermasalahkan. Untuk apa ini tawasul? Kalau memang betul yang ini bilang Nabi itu orang mulia, Nabi dijamin masuk surga, Nabi tidak punya dosa, ngapain ini kalau tahlil baik dibawa-bawa nama Nabi? Bahkan yang paling pertama ini doa, ini Fatihah itu Nabi. Terakhir tutup lagi sampai Nabi juga yang dibawain. Kita baca Ratibul Atas, Ratibul Haddad, Ratibul Idrus, pertama kali yang disebut tawasulnya Nabi. Terakhir kita tutup tawasulnya juga dengan Nabi. Ngapain orang mulai bertawasulin? Apakah Nabi perlu dengan doa-doa kita? Nabi perlu dengan yasin kita? Kita membaca hal tersebut bukan karena Nabi perlu, bukan. Betul apa yang kita kirimkan sama Nabi tidak bikin Nabi tambah mulia. Nabi sudah dipuji, sudah dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Tapi kita ketika memberikan doa, membacakan kalimat-kalimat ayat-ayat pendek, tujuannya adalah ingin ada sambungan terhadap Nabi. Karena kita yakin Nabi itu adalah orang yang berakal, yang akalnya sehat, pemahamannya bagus. Kalau misalkan Anda diibaratkan membaca tawasul, memberikan Fatihah, memberikan tahlil, membacakan Yasin untuk Nabi, seumpama seperti Anda memberikan bawang untuk orang yang kaya-kaya. Orang kaya ini tahu, Anda nggak butuh nih bawang. Ini ngasih anak bawang setengah kilo, anak kasih bawang setengah ton, anak sanggup. Tapi orang kaya ini tahu, ini si fulan yang secara materinya dikatakan misalkan miskin, ya ini umpama kita sama Nabi. Nabi contoh orang kaya, kita yang miskinnya. Ini si fulan yang ibaratnya materinya miskin, dia ngasih anak bawang setengah kilo, itu berdasarkan cintanya dia terhadap anak. Dia cuma bisa ngasih segini. Ini orang kaya yang berakal, tidak mungkin tidak membalas cinta kita gara-gara bawang setengah kilo. Kalau misalkan orang fakir ini mendapatkan permasalahan, perlu pertolongan tanpa diminta, perlu mobil, sebelum pinjam orang kaya udah ngasih pinjam. Kalau dia terhadap dalam suatu materi kepepet punya hutang, tanpa perlu dipinjam, orang kaya dia datang ngasih pinjam uang nih. Karena orang kayanya berakal, dia tahu fulan suka ngasih sama saya
Lalu bagaimana kalau kita suka menghadiahkan sesuatu kepada aqallul aqilin, kepada orang yang paling berakal dari semua orang yang berakal, kepada orang yang punya pemahaman paling sempurna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas apabila nanti di padang mahsyar, ketika kita kepepet, ketika tidak ada orang yang kenal kepada kita, tidak ada orang yang peduli kepada kita, semua cuek, semua saling bermusuhan, siapa yang akan menolong kita di padang mahsyar? Nabi tahu di dunia ini orang sering baca saya akan doa, sering kirim kepada saya Al-Fatihah, Yasin dan lain sebagainya. Nabi akan mengenali kita dan pada saat tersebut Nabi akan menolong kepada kita. Kenapa tawasul dilarang? Bukan untuk mengangkat derajat Nabi, tapi untuk mengangkat derajat kita ketika kita bersolawat. Seperti kita sedang membaca apa yang Anda kirimkan kepada Nabi akan kembali kepada kita semua. Kalau memang tawasul dilarang, atas bagaimana tadi cerita yang disampaikan tentang Nabi Adam alaihissalam minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan Nabi Adam mengatakan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku, tanpa ada tawasul, bisa jadi di situ dosanya Nabi Adam belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Adam mengatakan Allahumma bijahi Muhammadin wa bihaqqihi sallallahu alaihi wasallam antaghfir li khati'ati. Dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan keagungan Nabi Muhammad, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Nabi Adam tadi diceritakan orang yang paling pertama kali bertawasul sama Allah. Kalau tawasul itu dilarang, kalau tawasul itu haram, harusnya Nabi Adam dosanya tidak Allah ampuni. Justru kenapa Allah menerima tawasulnya Nabi Adam? Bukan semata-mata karena dengan Nabi Muhammad ya, tapi tawasul itu memang ada anjurannya, apalagi kalau kita bertawasul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan tadi diceritakan, Allah mengatakan, ya Adam, dari mana kau tahu nama tersebut? Padahal belum aku ciptakan. Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah, ya Rabb, lama khalaqtani wa nafakhta fiyya ruh. Ketika Engkau menciptakan aku dan Engkau masukkan ke dalam tubuhku dengan roh, aku melihat dalam tiang-tiang arsy tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku melihat dalam setiap bidadari di lehernya tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama mulia tersebut jauh sebelum kita lahir, sebelum kita belajar mencintainya, nama tersebut sudah tertuliskan pada dalam surga. Lantas kalau kita misalkan bisa mencintai nama yang sudah tertulis di dalam surga, insya Allah nama kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimahullah. Sayyidina Ali Al-Khawas mengatakan, kenapa iblis menolak untuk sujud kepada Nabi Adam? Tadi dijelaskan malaikat dapat melihat sinar nur Nabi Muhammad yang ada dalam diri Nabi Adam alaihissalam. Tapi sayangnya iblis tertutup karena iblis memiliki sifat kibir, ada sombong dalam diri iblis. Tapi kalau andai kata detik itu iblis dapat melihat, dapat merasakan, sadar akan cahaya nur Nabi Muhammad, maka niscaya iblis pun akan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang mana tadinya cahaya tersebut ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Allah taruh di belakang, sehingga kemana pun Nabi Adam pergi, malaikat akan ikut kepada Nabi Adam. Kenapa? Anak malaikat mengikuti cahaya nur Muhammad tersebut, nur Muhammadiyah. Nabi Adam tidak enak, ya Allah, aku tidak bisa melihat malaikat, pindahkan cahaya tersebut ke depan. Akhirnya dipindahkan cahaya tersebut dari Nabi Adam alaihissalam. Lantas para malaikat berada di depan Nabi Adam, maka Nabi Adam dapat melihat, bertemu dengan para malaikat. Dari mana cahaya tersebut diciptakan? Nabi bersabda, ana minallah wal mu'minuna minni. Aku dari Allah dan seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah, baik itu manusia biasa ataupun tingkat anbiya wal mursalin, itu diciptakan daripada nur
ria, sungguh tidak akan ada apapun di dalam alam semesta ini, terciptanya perumahan ini, terciptanya Masjid Al-Ukhuwah ini, dan terciptanya Mahabbatur Rasul Majelis Taklim ini, itu semua berkat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aneh kalau kita cinta kepada Nabi masih dipertanyakan dalilnya apa. Kalau bukan gara-gara Nabi kita nggak berkumpul lagi ini. Kalau bukan gara-gara Nabi, kalau bukan karena cinta kepada Nabi, kita pasti sedang bermusuh-musuhan karena dunia. Kita datang ke tempat majlis seperti ini adalah dengan tujuan apa? Dengan niat yang salehah. Di hati kita datang ke tempat ini, bersihkan dulu niatnya. Anda ketika masih di dalam rumah, keluar dari rumah Anda sudah dalam keadaan qalbun shafi, hati yang bersih, hasutnya, dengkinya, sombongnya kita buang dulu semua. Langkahkan kaki Anda ke tempat ini dengan niat salehah, ingin datang ke tempat ini untuk memperkuat cinta Anda kepada Rasul, ingin datang ke tempat ini Anda ingin memperbanyak sholawat kepada Rasul, datang ke tempat ini ingin lebih banyak mendengar sirah syama'ilnya Nabi, agar akhlak-akhlak Nabi bisa kita praktekkan di rumah. Setiap niat yang Anda ucapkan sebelum Anda keluar rumah, maka setiap langkah kaki yang Anda gunakan kemari itu menjadikan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi Anda yang sering nonton acara Kismis, saya pernah dengar pembahasan dari Ustaz Muhammad tentang bagusnya niat dalam rumah. Ini harus kita praktekkan. Sebelum keluar rumah niatnya bersihkan dulu, niatnya semua karena Allah. Kalau Anda datang ke majlis ini karena Allah, maka satu kemuliaan Anda di tempat ini, antum semua adalah duyufullah, kalian semua adalah tamu-tamunya Allah, antum semua adalah duyufur Rasul, kalian adalah tamunya Rasul. Dan kalau kita menjadi tamunya Allah, satu yang pasti, Allah tidak pernah membuat tamu-tamunya kecewa. Anda datang ke sini apa tujuan Anda? Ada yang datang bawa masalah, ada yang datang bawa pusing. Maka ketika kita datang di rumah, minta ya Allah mudah-mudahan dengan berkah pagi hari ini semoga masalahnya beres. Ketika antum datang, antum pulang, Allah tidak pernah bikin kita kecewa. Semua masalah kita Allah hilangkan. Ketika Anda datang, ada yang rasa sakit apa yang kita rasakan dalam badan kita, datang keluar dari rumah, ya Allah, hadartu, saya hadir dalam suatu majlis Rasul Maulid biniyati syifa, dengan niat agar saya disembuhkan dari penyakit. Insya Allah pulang dari tempat ini semua penyakit kita hilangkan. Karena Allah Maha, Allah tidak akan mengecewakan terhadap hambanya. Apalagi kita bukan hanya hambanya pada momen ini, kita adalah tamunya Allah. Belum lagi kita ada tamunya Rasul. Antum duyufur Rasul. Tamunya Rasul tidak hanya berlaku di dunia, tapi tamunya Rasul berlaku di dunia dan di akhirat. Di dunia kita belum melihat Rasul berjamu kita, tapi percayalah ayuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dunia kita belum dijamu, tapi insya Allah di akhirat kita akan disambut, kita akan dimuliakan, kita akan dijamu oleh Rasul dengan syafaatnya di padang mahsyar. Dengan berkat apa? Dengan berkat kecintaan kita dan niat salehah. Kalau kita bisa hadir ke tempat ini dalam keadaan qalbun shafi, bersihkan hati kita, tidak ada rasa lagi benci-bencian, dendam-dendaman, maka ketahuilah ketika kita pulang dari tempat ini, apapun yang akan kita lakukan itu jatuhnya adalah ibadah. Anda hadir majelis Rasul dengan hati yang bersih, minumnya Anda adalah ibadah, makannya kita adalah ibadah. Bahkan dikatakan yang hadir majelis Rasul, majelis Maulid dengan qalbun shafi, yaqulu naumuhu ibadah. Bahkan tidurnya kita adalah ibadah. Allah catatkan semua amal kita sehari-hari yang zahirnya adalah mubah, di mata Allah adalah ibadah. Dengan keberkahan apa? Qalbun shafi dan hadir majelis Rasul.
Lalu kenapa kita masih butuh dalil untuk cinta kepada Nabi kita? Kita nggak boleh perlu dalil. Insya Allah yang hadir di tempat ini semuanya kita sudah menjadi umat yang mencintai Nabi-Nya. Ada ketahuilah satu yang pasti untuk kita, Nabi mencintai kita jauh hari. Nabi mencintai kita jauh sebelum kita lahir. Nabi sudah cinta. Kalau Anda mengecewakan seseorang yang cinta kepada Anda, bagaimana dengan perasaan orang tuanya? Anda menyakiti pasangan Anda, padahal pasangan Anda cinta kepada Anda. Anda menyakiti dia, lalu dia cerita kepada bapaknya akan marah. Lalu bagaimana kalau misalnya kita tidak membalas cintanya Nabi, dan Allah itu bagi Nabi lebih daripada sekedar ayah? Lalu bagaimana marahnya Allah kepada kita ketika kita mengecewakan cintanya Nabi kepada kita? Sungguh merugi orang-orang yang di dunia tidak pernah merasakan cinta kepada Nabi. Kalau misalkan ditanya, kenapa setiap saya hadir maulid tidak pernah merasakan ada tambahan cinta kepada Nabi? Bukan maulidnya yang salah, bisa jadi kenapa kita hadir dengan niat yang belum sempurna. Saya hadir buat ribuan kali, kalau dihitung setahun mungkin hampir tiap hari saya hadir acara maulid. Kenapa saya belum bertemu dengan Nabi? Kenapa saya belum bermimpi dengan Nabi? Karena kurangnya rasa kita terhadap Nabi. Ada orang bercerita kepada orang soleh, ya saya ingin bertanya, kenapa saya sampai sekarang belum cinta, belum bisa bertemu dengan Nabi? Saya belum bisa melihat Nabi. Orang soleh itu mengatakan, ta'al, ente besok datang ke rumah anak, kita sarapan bareng. Ternyata orang soleh ini memberikan pendidikan kepada orang tersebut. Makanan tersebut dikasih garam yang lebih banyak. Begitu disuguhkan, dikunci sama orang soleh di rumahnya, kamar tersebut. Ketika orang tersebut makan, dia nyobain makanannya asin, dia kehausan. Dari pagi sampai sore pintunya tidak dibuka. Begitu sore udah digedor-gedor, dipukul-pukul, nggak bisa keluar. Sore hari dibuka pintunya, orang tersebut keluar, air ditubruk, dia minum. Karena dia kehausan, dia bilang saya hampir mati gara-gara nggak ketemu dengan air. Orang soleh pun mengatakan, kalau kamu ada rasa terhadap Nabi sebagaimana cinta kamu, rindu kamu terhadap air, pasti kamu akan bermimpi bertemu dengan Rasul. Bukan maulid yang salah, semua acara maulid itu mulia. Bahkan dikatakan tadi juga oleh guru kita Ustaz Muhammad bahwa ketika pembacaan maulid, Nabi itu pasti hadir. Bahkan dikatakan Nabi hadir, roh dan jasadnya muncul ketika mahalul qiyam. Ada yang mengatakan, kenapa mahalul qiyam kita berdiri? Bukan karena Nabi hadirnya saja, bukan. Gak pantas kita bilang Nabi hadir, Nabi datang muncul ketika mahalul qiyam, bukan. Umpama mahalul qiyam itu adalah waktu kelahirannya Nabi, kita berdiri seakan-akan kita menyambut kelahirannya Nabi. Kalau kita meyakini Nabi insya Allah hadir bersama kita, bukan hanya mahalul qiyam, bukan hanya dari awal maulid, tapi kita yakini setiap saat, dimanapun kita berada, selama kita melantunkan sholawat, insya Allah menjadi cinta kita buat Nabi. Pertanyaan, sebanyak apa kita tiap hari bersolawat kepada Rasulullah? Nabi yang memikirkan kita, Nabi yang mengajarkan kita. Kalau misalkan saya memberikan nasihat buat Anda, maka nasihat saya sekedar saran. Ente lakuin syukur, ente lakuin, tak ada masalah. Tapi Nabi nasihatnya, sarannya bermanfaat buat kita. Bahkan perkara yang manfaatnya buat kita, Nabi jadikan itu sunnah. Kalau saya misalkan bilang, Pak, Bapak kalau minumnya duduk agar sehat, kalau Anda minumnya berdiri, Anda sakit, gak usah Anda. Tapi Nabi enggak, minum duduk Nabi jadikan pahala, makan duduk Nabi jadikan pahala. Padahal hal tersebut manfaatnya kembali kepada diri kita, zahir dan batin. Sehatnya dapat, pahalanya juga dapat.
Lakukan semua itu karena ittiba' bin Nabi. Lakukan semua hal yang ada di dunia ini karena kita mengikuti Nabi. Maka insya Allah walaupun mungkin mata kita ini belum dapat melihat Nabi, belum dapat merasakan kehadirannya Nabi, tapi yakinilah dalam keseharian kita, tiap saat kita, Nabi ada bersama kita dalam wujud cintanya insya Allah. Kalau semua yang kita niatkan karena Nabi, insya Allah itu adalah bukti balasan cinta kita buat Nabi yang akan memperkuat hubungan kita dengan Nabi, yang akan membuat Nabi mengenali kita kelak di padang mahsyar. Kita banyak membaca maulid Nabi, maulid Sittut Durar, maulid An-Nibai, maulid Syaraful Anam. Betapa lagi sekarang ada lagi yang baru Ad-Diyaul Lami'. Banyak dari macam-macam maulid kita baca. Tujuan membaca tersebut tidak lain adalah ingin membuktikan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau suatu tempat yang dibacakan maulid, insya Allah tempat tersebut akan menjadi aman, akan jadi selamat. Allah jaga daripada musibah. Di perumahan ini ada pembacaan maulid Nabi, maka semua orang yang membaca maulid ataupun yang tidak ikut membaca maulid akan mendapatkan manfaatnya berupa keselamatan selama setahun ke depan. Makanya dikatakan maulid Nabi adalah momentum yang dirayakan oleh semua orang. Semua ikut merayakan maulid Nabi, baik yang cinta dan yang benci. Yang cinta seperti kita bikin acara maulid seperti ini. Yang benci, mereka ikut merayakan dengan cara apa? Mereka ramaikan, mereka ikut protes, mereka ikut komen. Tapi ketahuilah komen yang mereka protes, yang mereka terhadap perkumpulan seperti ini itu adalah bukti besar dan keagungan daripada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesuatu yang tidak mulia nggak akan dikomen. Anda kalau ada YouTube, channel YouTube yang nonton cuma 5 orang, Anda mau komen? Ada orang berhujat, orang pedagang kecil, ada mau fitnah orang, ada punya warung yang beli sehari cuma 5 orang. Anda mau fitnah orang tersebut. Kalau dalam istilah kata bersaing bisnis, ini bukan contoh yang benar, contoh yang salah. Biasanya terjadi saling hujat karena apa? Si fulan warungnya ramai, warung saya sepi, saya hujat dia, saya fitnah dia. Si fulan bisa mendapatkan jabatan bagus jadi bupati, saya hujat dia. Sekarang kenapa Nabi dihujat? Karena Nabi mulia, Nabi agung. Justru mereka tidak sadar ketika mereka mencaci Nabi, menghujat acara maulid, itu bukti bahwa acara kita adalah acara yang mulia. Dan tidak ada acara mulia kecuali dihadiri oleh orang-orang mulia. Maka ini menjadi bukti insya Allah kita adalah orang-orang mulia di hadapan Allah dan Rasulnya. Ayo alhamdulillah rahimahullah. Sebelum saya lanjut, saya mau bertanya, biasanya bubar jam berapa? Udah harus bubar? Ya. Kalau udah bubar saya alhamdulillah. Nah, tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhammad, alhamdulillah itu sudah sesuatu yang cukup sebetulnya. Nah, jadi saya mendapatkan sesuatu yang tak harusnya saya sampaikan, karena beliau tadi sudah menyampaikan sesuatu yang mengangkat keimanan kita, mengangkat cinta kita kepada Rasul. Jawabannya bukan. Bisa buat jam 10 saja. Lewat dikit katanya. Tapi jangan kelewatan, kejauhan nanti. Jam 11. Ulama kita terakhir saya ingin menyampaikan tentang keutamaan kita untuk bersolawat kepada Nabi. Banyak solawat-solawat yang dianjurkan oleh ulama kita, termasuk daripada guru kuliah Al-Hadid Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau menganjurkan untuk membaca sholawat Al-Qanariyah, yang mana sholawat tersebut dinisbatkan kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sadaf-Qasih. Dan juga ada juga beliau menganjurkan membaca sholawat yang dinisbatkan kepada Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid
Sahibul Tanggul. Ini sholawat-sholawat yang besar, yang menyampaikannya bukan orang biasa. Guru kuliah Habib Zaid bin Semi, yang mudah-mudahan Habib Zaid Allah panjangkan umurnya dan kesehat walafiat. Mudah-mudahan yang belum berkesempatan melihat dan berziarah, Allah berikan kita kesempatan untuk berziarah kepada beliau. Habib Zaid itu termasuk rekan partner dakwahnya guru saya Habib Salim Syatiri. Mudah-mudahan yang di dunia tidak sempat berkumpul dengan orang-orang mulia seperti mereka, di akhirat kita bisa berkumpul dengan mereka semua. Amin. Di saran saya adalah kita dalam kehidupan ini wajib membungkus amal kita dengan sholawat. Anda punya suatu amalan sholawat, silakan Anda lakukan. Apapun itu, entah itu sholawat qamariyah, entah itu sholawat tanggul, entah itu sholawat kamilah, sholawat nariyah, apapun bentuk sholawatnya kita laksanakan, kita baca sehari-hari, insya Allah menjadi nur buat kita nyambung kepada Nabi. Sholawat ini kalau dalam bahasa internetnya kayak wifi, koneksi kita nyambung sama Nabi. Bahkan dikatakan orang yang banyak sholawat di padang mahsyar, ketika orang tidak saling kenal, justru nanti pundak kita dan pundak Nabi berdekatan. Saking dekatnya kita sama Nabi, kita bisa pegang Nabi karena di dunia memperbanyak sholawat kepada Nabi. Makanya dalam kehidupan sehari-hari sebelum Anda keluar rumah, ini khususnya orang-orang yang bekerja dan umumnya untuk semua, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mulailah semuanya dengan membaca sholawat. Nanti di malam hari sebelum tidur, tutup juga keseharian kita dengan sholawat. Jadi ibadah kita dari mulai bangun sampai tidur kita bungkus dengan sholawat. Insya Allah ibadah yang cacatnya Allah sempurnakan dengan berkat sholawat. Dosa-dosa kita sehari penuh, yang entah kita dagang, entah kita kerja, mata ini gak sengaja melihat yang haram, telinga ini mendengar yang haram, lidah ini mengucapkan sesuatu yang haram, dibungkus dengan sholawat. Insya Allah Allah ampuni itu semuanya dengan keberkahan bersholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktikan kalau memang ini majlisnya adalah majlis Mahabbatur Rasul, janganlah kita hanya bersholawat di majlis ini. Hiasi rumah kita dengan sholawat, hiasi langkah-langkah kita dengan bersholawat. Kapanpun dimanapun, sholawat menjadi lagu untuk kita, menjadi irama untuk kita, dan yang nanti insya Allah sholawat menjadi penyebab kita dapat menyeberang sirat dalam keadaan yang mudah tanpa tergelincir. Sholawat menuntun kita masuk ke dalam surganya Allah bersama. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk sholawat tidak ada patokan apapun sholawatnya. Sholawat yang manapun insya Allah sholawatnya membawa keberkahan. Ada 40 lebih bahkan banyak macam manfaat sholawat yang tidak akan saya bahas pada pagi hari ini karena terlalu mepet. Tapi yang penting apapun sholawatnya menjadi sebab musabab kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan pengajian pada pagi hari ini Allah jadikan hati kita penuh mahabbah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan cinta kita sesuai dengan cinta yang diajarkan oleh Rasulnya, dan mudah-mudahan dengan wasilah pada pagi hari ini Allah jadikan cinta ini menjadi sebab kita menegakkan ajaran dan syariat Rasul, dan mudah-mudahan dengan cinta ini majlis Mahabbatur Rasul menjadi masjid, menjadi majlis penyebab berdirinya tegak ajaran pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dapat membentengi seluruh wilayah di Purwakarta ini menjadi wilayah yang menjalankan syariat dan akidahnya Rasul. Semoga senantiasa dengan sebab majlis Mahabbatur Rasul, sholawat Rasul semesta bersenandung di perumahan ini, menjadikan perumahan ini perumahan yang penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang mengisi di majlis Mahabbatur Rasul termasuk guru kita Ustaz Muhammad, semoga senantiasa Allah berikan keberkahan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemuliaan. Dan untuk semua para jamaahnya yang hadir di majlis Mahabbatur Rasul, semoga Allah angkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Allah permudah segala urusan kita dunia dan ukhrawi, dan semoga dengan kemuliaan majlis Mahabbatur Rasul Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jangan Kau matikan kami sebelum kami melihat wajah kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kami kenikmatan untuk
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالقبول وتمام كل سوء مأمول والحمد الرسول الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah